بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridhonya. Malam hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali malam hari ini dengan terlebih dahulu melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat fardu maghrib yang kita kerjakan secara berjamaah Allah akan berikan kemuliaan, Allah akan berikan keutamaan, fadilat sesuai dengan fadilat atau keutamaan tentang salat berjamaah. Paling tidak, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang melaksanakan salat fardu secara berjamaah itu akan mendapatkan kemuliaan, ganjaran pahala sebanyak 27 derajat. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang berjalan menuju ke masjid dalam rangka melaksanakan salat fardu, salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sama seperti ganjaran pahalanya dia melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kemuliaan-kemuliaan seperti itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk salat maghrib secara berjamaah yang baru saja kita laksanakan ini. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sampaikan satu kaidah singkat, yang kaidah itu berbunyi ma adda ilal haram fahuwa haram. Ma adda ilal haram fahuwa haram. Segala sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram, fahuwa haram, itu berarti dia ikut menjadi haram. Segala sesuatu yang menjadi sarana, menjadi prasarana, menjadi akses untuk terlaksananya perbuatan haram, fahuwa haram, berarti sarananya
aksesnya apapun itu ikut menjadi haram. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para ulama kaidah ini dibuat atau dikonstruk dengan mendasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya perbuatan zina itu termasuk perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, dan menjadi jalan yang paling jelek. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ayat ini menjadi dasar bagi kaidah tadi? Karena ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut langsung larangan itu, misalnya dengan kalimat jangan kalian berzina. Ayat itu tidak berbunyi la tazni, tetapi la taqrabu, baru kemudiannya ada kata zina, la taqrabuz zina. Tetapi tidak langsung Allah melarang la tazni, jangan kalian berzina, tetapi Allah melarang jangan kalian dekati atau jangan kalian mendekat kepada perbuatan zina. Jadi larangannya larangan mendekat. Nah, itu menunjukkan kepada makna bahwa ada sarana, ada fasilitas, ada akses yang kemudian dengan fasilitas atau akses itu orang bisa berbuat zina. Jadi bukan larangan itu langsung kepada larangan melakukan zinanya, tetapi larangan untuk mendekati apapun akses yang menyampaikan orang kepada perbuatan zina. Oleh karena itu, dengan pemahaman yang seperti ini, maka tadi lahirlah kaidah ma adda ilal haram fahuwa haram. Yang haramnya itu zinanya, tetapi yang mengantarkan kepada perbuatan zina itu ikut menjadi haram. Apa misalnya yang mengantarkan orang berbuat zina? Menyediakan sarananya, tempatnya, menyediakan wanita-wanita yang ingin diajak untuk perbuatan mesum itu, kemudian ada akses-akses yang lain. Maka setiap akses yang bisa mengantarkan kepada perbuatan haram, dia ikut menjadi haram. Yang menyediakan tempatnya menjadi tempat yang haram, yang mengelola tempatnya itu berarti melakukan perbuatan haram, yang menyediakan jasa untuk terlaksananya perbuatan yang haram itu pun dia ikut menjadi haram. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud oleh kaidah yang singkat tadi, man ma adda ilal haram fahuwa haram. Apapun yang mengantarkan kepada satu perbuatan haram, maka dia adalah ikut menjadi haram. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim
banyak yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan yang haram, yang karena keharamannya itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhinya, untuk meninggalkannya. Karena setiap yang dilarang, apalagi sampai dalam kategori haram, maka siapapun kemudian yang melakukannya itu berarti dia dihukum sebagai orang yang berdosa besar. Kita ambil beberapa contoh perbuatan yang di dalam Al-Quran itu termasuk dalam kategori perbuatan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ambil satu ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalam ayat ini ada beberapa perbuatan yang mesti dijauhi, yang mesti ditinggalkan karena keharamannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuwaqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an zikrillah wa anis salah fahal antum muntahun. Ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-90 dan ke-91. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah ingin menyebut ada beberapa contoh perbuatan haram yang mesti dijauhi. Apa kata Allah? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Sesungguhnya kata Allah, khamar, khamar itu bisa kita kategorikan sebagai miras, minuman keras, apapun jenisnya, apapun variannya, ketika dia termasuk dalam kategori minuman yang memabukkan, itu berarti adalah khamar. Itu berarti adalah khamar. Lalu yang kedua, wal maisir, yaitu judi. Sesungguhnya minuman keras, khamar, dan judi. Apakah judi itu judi offline? Apakah judi itu judi online? Apapun macamnya, apapun bentuknya, apapun variasinya, selama itu adalah perbuatan judi, itu berarti dia disebut maisir. Nah, maisir itu terambil dari kata yusrun yang artinya mudah. Kenapa judi itu disebut maisir? Karena orang berjudi itu ingin mudah mendapatkan uang secara kilat, ingin cepat jadi orang kaya, ingin cepat jadi miliuner. Maka judi dalam bahasa Arab itu disebut maisir. Lalu yang ketiga kata Allah, perbuatan yang haram itu apa? Wal ansab. Apa itu ansab? Ansab itu adalah kurban untuk dijadikan sesembahan, sesajenan. Itu termasuk dalam kategori ansab. Itu ada juga perbuatan haram. Lalu yang keempat, wal azlam, mengundi nasib dengan menggunakan anak panah
itu namanya azlam. Nah, 4 perkara itu, khamar, judi, kemudian berkorban atau memberikan sesajenan, kemudian yang keempat adalah mengundi nasib. Ya, kata Allah kemudian apa? Fajtanibuhu, maka hendaklah kamu meninggalkannya, hendaklah kamu menjauhinya. Jadi kalau kita belajar usul fikih, ketika ada larangan seperti itu bermakna perbuatan itu adalah haram. Karena al-aslu bin nahyi lit-tahrim, hukum asal dari setiap nahi, dari setiap larangan itu adalah lit-tahrim, menghasilkan hukum haram. Maka kalau Allah tadi perintah menjauhi, itu dalam arti melarang untuk kita mendekati salah satu atau kesemuanya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi ada khamar, yang tadi ada judi, yang tadi ada ansab, dan kemudian yang keempat adalah azlan. Kalau kamu jauh itu, kamu tinggalkan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, kenapa tadi mesti diharamkan oleh Allah? Tinggal ayatnya. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Itu kenapa dilarang oleh Allah? Rijsun min amalus syaitan. Karena perbuatan-perbuatan itu adalah rijsun, itu perbuatan yang menjijikkan. Min amalus syaitan, dan perbuatan itu adalah bagian dari perbuatan syaitan. Jadi khamar, judi, ansab, azlam itu adalah perbuatan rijsun. Kalau dibahasakan ke bahasa kita, itu artinya perbuatan yang sangat menjijikkan. Karena dia sangat menjijikkan, kata Allah, itu berarti dia termasuk bagian dari perbuatan syaitan. Karena itu fajtanibuh, maka hendaklah engkau menjauhinya, supaya apa? La'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat kemenangan, supaya kamu mendapat keberuntungan dunia dan akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah kategorikan perbuatan-perbuatan itu menjadi bagian dari pekerjaan syaitan? Karena memang syaitan yang menginginkan. Dalam ayat ke-91-nya Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innama yuridus syaitanu ayyuwaqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Dari 4 perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meninggalkannya, itu disebut 2, yaitu khamar dan judi. Karena di dalam khamar dan judi itu syaitan menginginkan di antara kita itu ada permusuhan, wal baghdha, itu ada kebencian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita minum khamar, Allah melarang kita untuk berjudi, karena itu perbuatan yang menjijikkan, termasuk bagian dari pekerjaan syaitan. Tetapi melalui khamar dan judi itu syaitan bermaksud untuk apa? Untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, kata Allah. Sudah itu apalagi menjauhkan kamu dari mengingat Allah, wa yasuddukum an zikrillah. Khamar, judi itu akan menjauhkan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa anis shalah, dan khamar serta judi itu akan menjauhkan kamu
melalaikan kamu dari sholat. Lalu Allah bertanya, fahal antum muntahun, apakah kamu tidak mau berhenti? Tidak mau berhenti dari judi, tidak mau berhenti dari miras. Allah bertanya, fahal antum muntahun, apakah kalian tak mau berhenti? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dua perbuatan yang disebut oleh Allah secara beriringan tadi, innamal khamru wal maisir, itu termasuk perbuatan yang menjadi perbuatan yang secara turun-menurun, itu menjadi budaya orang-orang Arab jahiliyah dulu. Itu menjadi tradisi mereka yang sudah sangat mendarah daging. Sebelum datangnya syariat Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka di antara tradisi jahiliyah itu adalah mereka melakukan apa yang disebut tadi, larangan minum khamr, dan kemudian adalah berjudi. Nah, lalu ketika syariat Islam datang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, sekalipun secara bertahap, pada akhirnya Allah SWT melarang kita melakukan perbuatan tersebut dengan perintahnya tadi, fajtanibuhu, maka hendaklah kemudian engkau tinggalkan, la'allakum turhamun, semoga kamu mendapatkan keberuntungan dengan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, tumbuh subur larangan Allah terkait dengan khamar itu tumbuh subur di tengah masyarakat. Larangan Allah untuk orang tidak berjudi tetapi tumbuh subur di tengah masyarakat. Sebab apa? Sebab ada sarana, sebab ada akses, sebab disediakan. Ini masalahnya, Bapak Ibu. Masalah kita hari ini itu, ya, yang haram itu memang khamarnya, minumnya, nenggaknya. Yang haram itu memang berjudinya. Tetapi khamar, judi itu tidak akan muncul begitu saja orang melakukan itu kalau tidak dibarengi dengan sarana, tidak dibarengi dengan akses, dengan fasilitas. Nah, menyediakan fasilitas untuk orang mudah minum khamar, menyediakan fasilitas untuk orang bisa berjudi, itu juga menjadi haram. Nah, kalau bapak punya warung, lalu warung itu sesuatu yang boleh jual beli. Tapi kalau kita punya warung kemudian menyediakan fasilitas akses orang untuk mabuk, orang untuk minum khamar, berarti warung kita itu menjadi fasilitas yang haram, dan kita ikut berdosa atas perbuatan menyediakan fasilitas itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyediakan tempat, apalagi sempat jadi mucikari, alhamdulillah, yang menyediakan perempuan-perempuan yang bisa dipakai oleh siapapun, walaupun dia tidak berzina, dia tidak melakukan perbuatan zina itu, tapi dia menyediakan fasilitas untuk itu berarti dia termasuk melakukan perbuatan haram, termasuk semua akses yang kemudian orang bisa berjudi. Yang hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berita yang lagi viral apa? Ada ikut judi online. Lepas informasi itu betul atau tidak
Tetapi informasi yang disampaikan oleh PPATK sekian banyak dari kawan-kawan yang duduk di lembaga terhormat itu ikut terlibat dalam judi online. Kenapa PPATK sampai menyebut itu? Karena mereka menyaksikan adanya transaksi keuangan yang itu miliaran, yang itu sampai triliunan. Ternyata itu adalah transaksi judi online. Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa itu bisa terjadi? Karena tersedianya akses, karena tersedianya fasilitas. Sebenarnya waktu itu kalau ada political will, ada kebijakan, orang mau nuntut itu sudah tutup aksesnya, habis. Tetapi kenapa begitu subur? Sekali lagi Bapak Ibu, itu karena aksesnya dibuka secara luas, sehingga yang namanya judi online itu bisa diakses oleh siapapun yang kita sangat sayangkan, oleh mereka yang terpelajar, oleh mereka yang terdidik, oleh mereka yang duduk ya di lembaga-lembaga terhormat, bahkan sampai yang sangat mengkhawatirkan tidak, anak-anak generasi muda kita hari ini itu pun sudah ikut terlibat dalam yang tadi disebut dengan judi online. Ada yang nilai 10.000 Pak, mulai dari 10.000 berjudi secara online sampai jutaan rupiah. Itu tidak ada lain sebab karena aksesnya tersedia, sarananya tersedia. Maka dalam agama melalui kaidah ini sudah disebut, apapun yang mengantarkan orang kepada perbuatan haram itu menjadi haram, itu menjadi terlarang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah semua lapisan masyarakat berjudi, Bapak Ibu, tidak ada keberkahan di dalam hidup. Kalau bapak-bapak sebagai suami, bapak-bapak sebagai ayah, lalu ikut terlibat judi, bisa pastikan rumah tangga itu pasti tidak ada kedamaian. Rumah tangga itu pasti tidak ada kenyamanan di dalamnya. Saya bisa pastikan itu. Kalau tak percaya teliti, cari orang yang kepala keluarganya, yang bapak dari anak-anaknya berjudi, tengok bagaimana rumah tangganya. Tak ada keberkahan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan kemudian kita tergoda, jangan kemudian kita tergiur dengan iklan-iklan judi online itu. Ya, kalau udah mulai masuk ke akses itu susah Pak, susah kemudian untuk keluar. Orang asik, tak peduli lagi dia dengan apapun, dan tidak ada keberkahan hidup. Allah tadi sudah sangat tegas mengatakan kenapa judi itu termasuk yang dilarang. Tidak ada lain tadi. Yang pertama, rijsun min amalis syaitan, perbuatan menjijikkan, dan itu termasuk perbuatan dari perbuatan syaitan. Itu maknanya kalau orang minum khamar berarti dia melakukan pekerjaan syaitan. Kalau orang berzina itu berarti dia melakukan pekerjaan syaitan. Kalau dia berjudi itu berarti dia melakukan pekerjaan syaitan. Kalau dia melakukan pekerjaan syaitan itu artinya apa? Artinya tak ada beda Bapak Ibu kita dengan syaitan. Nah, itu kalau begitu kira-kira jijiknya Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara tadi yang 2 hari ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita
itu tumbuh subur sesubur-suburnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, judi Al-Quran akui ada manfaat, diakui oleh Al-Quran, judi itu bermanfaat. Apalagi kalau orang menang, duit yang jadi 100 jadi 500. Minum khamar itu juga diakui di dalam Al-Quran, tetapi mudaratnya lebih besar. Ketika syariat diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat, melalui perantaraan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan risalahnya, bagaimana tradisi yang sudah mendarah daging di tengah masyarakat jahiliyah itu, lalu datang para sahabat kemudian bertanya, itu diabadikan oleh Allah di dalam Quran. Bapak Ibu bisa tengok misalnya, yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, bertanya tentang apa? Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka, karena mereka jahiliyah Pak, itu biasa berjudi, biasa minum khamar. Sekarang ada syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana mereka ingin tahu apakah berjudi, apakah minum khamar yang sudah mentradisi mendarah daging itu disesuaikan dengan syariat Islam atau bagaimana menurut syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Maka mereka bertanya, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamar dan tentang judi. Lalu apa kata Allah? Qul, perintah Allah kepada Nabi Muhammad, qul, jawab oleh Muhammad, fihima ismul kabir wa manafi'u linnas. Judi, khamar dan judi itu ismul kabir, itu adalah dosa besar, dan Al-Quran mengakui wa manafi'u linnas, dan judi serta khamar itu memberi manfaat, tapi wasmuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi mudaratnya itu adalah lebih besar dari manfaat keduanya. Karena itu kemudian Bapak Ibu, dia menjadi dilarang. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi apapun sarana yang kita buat, fasilitas yang kita berikan, akses yang kita buat yang menyampaikan itu kepada sesuatu yang haram, itu ikut menjadi haram, ikut menjadi terlarang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun yang kita lakukan itu misalnya adalah sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh, tetapi dengan sesuatu yang boleh ini bisa menyampaikan orang kepada yang haram, maka yang mubah itu pun kemudian ikut menjadi haram. Jadi dia mesti di-cut dulu, mesti ditutup. Kalau dalam bahasa orang kesehatan itu namanya tindakan preventif. Dia di-cut dulu lah sebelum sampai dia kemudian menyebar. Dalam bahasa usul fikih itu dikenal oleh para ulama dengan nama saddus syariah. Saddud itu artinya memutus sesuatu yang akan menyampaikan dia kepada sesuatu yang haram. Jadi kalau belum ada, jangan diadakan. Walaupun pada dasarnya mengadakan itu adalah sesuatu yang boleh, tetapi dengan diadakannya itu orang bisa melakukan yang haram. Main catur misalnya, itu sesuatu yang mubah, hukum asalnya mubah, tetapi dengan orang main catur ada taruhan. Kalau sudah ada taruhan, apa sajalah mainannya, main badminton boleh, boleh Pak, mubah, karena itu olahraga. Tapi kalau dengan
dengan main badminton atau main catur saya katakan tadi orang bisa taruhan, itu berarti sudah judi, itu jadi judi. Maka kalau main badminton yang kalah bayar, itu taruhan Pak, itu jadi judi. Tapi kalau main badminton yang menang yang kalah sama-sama bayar, itu namanya main. Tapi kalau sudah ada yang kalah bayar, itu membuka peluang bahwa main itu menjadi ajang judi. Itu menjadi ajang judi. Apalagi kalau taruhannya bayar berapa, itu sudah tidak lagi jadi mubah. Main badminton itu tak jadi mubah lagi, tapi jadi haram. Kenapa dia jadi haram? Karena dengan orang main, orang melakukan perbuatan haram. Tapi kalau main saja tidak ada unsur taruhan, silakan saja, karena itu adalah sarana orang berolahraga. Tetapi kalau sudah dijadikan sarana untuk orang taruhan, orang kemudian berjudi, itulah yang menjadi sebab olahraga itu, badminton itu menjadi dilarang. Oleh karena itu kalau main-main sajalah, ya, kalau main bola, berapapun bola yang dipakai, mau kalah mau menang, dibayar bersama. Kalau seperti itu main badminton silakan. Tapi kalau sudah taruhan, jangan Bapak, itu sudah masuk dalam kategori judi. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kondisi yang hari ini sama-sama tadi kita dengar, sama-sama kita tahu, terlepas informasi itu benar atau tidak, tetapi kalau itu benar, tentu kita sangat menyayangkan, sementara kita berkower-kower untuk tidak terlibat, tetapi malah yang membuat itu terlepas dari benar atau tidak. Kalau benar, saya katakan saya sangat menyayangkannya, ya, sehingga itu menjadi contoh pula nanti. Udahlah, sedang mereka aja seperti itu, apalagi kalau kita sebagai orang bawahan, orang biasa misalnya. Tapi jangan pula Bapak Ibu dijadikan contoh, itu adalah contoh yang tidak baik. Maka kalau ada, saya katakan tadi, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga, kalau masih terlibat kepada perkara-perkara yang disebutkan itu, sudahlah. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan keberuntungan, seperti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, fajtanibuhu, hendaklah kamu tinggalkan, jangan dekat-dekat, jangan pernah memulai atau jangan pernah nak mencoba seperti apa perkara-perkara itu. Kalau dilakukan, tak ada kemuliaan, tak ada keberkahan, tetapi yang ada adalah kehancuran. Bapak Ibu mungkin punya kawan, coba saya tahu beberapa orang yang sudah sukses karena dia berbisnis, tetapi kemudian bangkrut habis-habisan. Tidak ada lain sebabnya adalah terlibat judi. Apakah judinya offline, apakah judinya online, sama saja. Yang jelas bahwa judi itu adalah sesuatu yang menghancurkan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira itu yang bisa disampaikan melalui kaidah singkat tadi. Kita ulang, ma adda ilal haram bahwa haram, sesuatu yang mengantarkan kepada sesuatu yang haram, maka dia termasuk yang haram. Apapun itu, sekalipun sesuatu itu pada dasarnya adalah sesuatu yang mubah, sesuatu yang dibolehkan, tetapi kalau sudah menjadi sarana, kalau dia sudah menjadi akses untuk terlaksananya perbuatan yang haram, maka dia ikut menjadi haram. Bahkan di dalam kitab-kitab para ulama terkait misalnya
Kalau ada orang bangun untuk qiyamul lail terlalu panjang, terlalu lama, sehingga sudah itu dia tidur sehingga subuh tak dapat, maka qiyamul lailnya menjadi dilarang. Qiyamul lailnya menjadi dilarang. Kenapa? Karena dengan sebab dia qiyamul lail itu menjadi sebab sholat subuhnya hilang, sholat fajarnya hilang. Jadi apapun sesuatu yang pada dasarnya baik, tapi kalau kemudian itu mengantarkan kepada kita melakukan perkara yang dilarang, maka itu kemudian ikut menjadi dilarang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bulan Dzulhijjah, bulan Muharram yang kedua, di mana setiap amal, di mana setiap ibadah itu dibesarkan ganjaran pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis Dzulhijjah nanti kita masih ketemu dengan bulan haram yang ketiga, yaitu bulan Muharram, juga adalah bulan haram. Di setiap amal dibesarkan ganjaran pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita ambil faidah, kita ambil manfaat dengan melakukan kebaikan-kebaikan, apapun kebaikan yang bisa kita kerjakan, karena kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka setiap kebaikan yang kita lakukan itu insya Allah menjadi kebaikan yang juga menjadi kebaikan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.